1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cepi Paridikma. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan simpang siur dan berkeliarannya informasi-informasi yang tidak jelas dan juga dari mana sumbernya dan seperti apa. Oleh karena itu, biar semuanya merasa sejuk dan juga merasa ada sebuah penjelasan yang rasional, karena bukan hanya mulut saja yang harus mempertegas, tetapi apa yang akan saya sampaikan ini adalah beberapa hal yang saya akan sampaikan nanti ke sahabat Siliwangi 1922, bahwa bukti yang otentik ini adalah kertas, bukan omongan. Baik, saya akan mengawali ya. Saya akan bacakan ya dari peristiwa-peristiwa tersebut. Pada tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 Oktober tahun 2015 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pejuang Siliwangi Indonesia yang ke-6 yang bertempat di Karawang. Dan terpilih Bapak Haji Dadai Hudaya SHMH menjadi Ketua Umum yang ke-10 Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia untuk masa bakti 2015-2020. Nah, sekarang udah perjalanan dari 2015 ya. Nah, sekarang ada sebuah peristiwa di tahun 2017. Saya akan bacakan. Pada semester kedua di tahun 2017 terjadi pergerakan inkonstitusional atau pergerakan makar ya, dari sekelompok yang menginginkan pengambil alihan secara paksa terhadap hasil musyawarah nasional yang ke-6. Maka pada saat itu DPP ya ini dimanfaatkan peluangnya melalui legalitas yang belum didaftar ulang oleh pengurus di bawah kepemimpinan Bapak Haji Dadai Hudaya almarhum ke Kemenkumham. Padahal sudah ada, cuman belum didaftar ulang saja ya. Dan selain dari itu, untuk menyempurnakan dasar mereka supaya mulus dalam pengambil kekuasaan yang sah, kelompok itu menyatakan terang-terangan bahwa Ketua Umum Haji Dadai Hudaya telah mengundurkan diri sejak tahun 2016. Sedangkan DPD Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat dilantik oleh Ketua Umum Haji Dadai Hudaya pada tanggal 24 Maret tahun 2017 di Mayang Sunda di Kota Bandung. Nah, sekarang ya penjelasannya. Pak Dadai mengundurkan diri pada tahun 2016. Sedangkan saya ya dilantik oleh beliau pada tahun 2017 ini ya. Ketuanya adalah Brigjen Purnawirawan Haji Nasef Rahmat ya. Dan sekretarisnya saya. Ini ya. Ini bukti surat keputusan dari DPP ya tentang DPD Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ya. Dibuat di Jakarta pada tanggal 24 Maret tahun 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Haji Dadai Hudaya dan Sekretaris Jenderal Anwar Al-Batawi. Jadi yang dinyatakan tahun 2016 itu mengundurkan diri, Pak Haji Dadai masih melantik saya ya. Dan kebetulan Ibu Edeh juga hadir pada saat itu memberikan sambutan pada saat saya dilantik. Nanti cuplikan filmnya akan saya tampilkan. Satu itu ya. Selanjutnya, tapi entah apa yang mereka cari,
sekelompok yang menginginkan pengambil alihan secara paksa terhadap hasil musyawarah nasional yang ke-6 ini semakin menggila untuk menghalalkan berbagai macam cara sampai mereka memutuskan untuk membuat legalitas yang baru, ya, dengan akta notaris nomor 02 tanggal 20 September tahun 2017 dan keputusan Kemenkumham AHU nomor 001-49.AH.01.07 tahun 2017 pada tanggal 9 Oktober 2017. Saya teruskan. Yang berkenaan tentang pendirian organisasi Perkumpulan Pejuang Siliwangi, maka Haji Erlangga Rustan Adiwijaya ini mengundang seluruh DPC Pejuang Siliwangi melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 24 November 2017 di Hotel Dinova Perucci di Jalan Braga di Kota Bandung. Seperti itulah ambisi mereka, ya, dalam pengambil alihan kekuasaan. Maka pada saat itu, ya, terbelahlah, ya, ada yang mengatasnamakan Perkumpulan Pejuang Siliwangi, ya. Nah, itu peristiwanya pada tahun 2017, ya, yang dinyatakan pada dai udah mengundurkan diri dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang mereka sampaikan dianggap benar itu, ya. Nah, maka, ya, ini terjadi sebuah kegaduhan, ya, di badan di lembaga organisasi kemasyarakatan Pejuang Siliwangi Indonesia. Maka di bawah komando Bapak Haji Dadai Hudaya dan Bapak Anwar Al-Batawi segera menggelar Rapimnas, ya, yang diperluas dan menerbitkan surat keputusan nomor 002 DPP PSI _10 _01 _A.1 _11 Romawi _2017 tentang pembekuan Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 November 2017 atas nama almarhum Brigadir Jenderal Purnawirawan Nasep Rahmat. Karena almarhum atau Haji Nasep, ya, ini merupakan salah satu dari inisiator gerakan itu, gerakan makar, ya, dan mengangkat karateker DPD Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 di tahun yang sama, di tanggal yang sama, di bulan yang sama kepada Kolonel Purnawirawan Setiadi dan Cepi Paridi Hikmat. Nah, ini suratnya, ya. Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia, surat keputusan nomor 002/DPP PSI _10 Romawi _01 A.1 _11 Romawi _2017 tentang pembekuan Dewan Pimpinan Daerah dan mengangkat karateker Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya, ya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum DPP Pejuang Siliwangi Indonesia tentang pembekuan Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk masa bakti 2017-2022 dan mengangkat karateker Kolonel Setiadi dan Cepi Paridi Hikmat sebagai karateker pimpinan daerah Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan ini ditandatangani, ya, pada di Jakarta pada tanggal 14 November 2017, ya. Nah,
Selain itu ada lampiran ya di dalam surat keputusan ini. Ini adalah lampirannya ya, akan saya bacakan selintas. Lampiran surat keputusan DPP Pejuang Siliwangi Indonesia nomor 002 garis miring DPP garis datar PSI garis miring 10 Romawi garis miring 01 garis miring A.1 garis miring 11 Romawi 2017. Nah, ini menyatakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Jawa Barat di bawah Ketua Haji Nasep ya. Satu, ini Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pelantikan kepada cabang-cabang ya. Yang pertama itu di Karawang tanpa sepengetahuan DPP ya. Jadi DPP ini dianggap apa gitu ya. Jadi nggak ada pemberitahuan, termasuk saya sendiri ya. Pada saat itu perdebatan harus ada laporan kepada DPP. Nah, dinyatakan iya, tapi nyatanya diabaikan begitu. Dan juga yang sangat prinsipnya ya, bahwa Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat ini melakukan kegiatan-kegiatan di luar kebijakan-kebijakan organisasi yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, maka Ketua DPD pada saat itu almarhum Pak Haji Nasep ini orangnya tidak pernah berdiskusi dan lain sebagainya, one man show begitu ya. Jadi ini mengganggu kepada struktural seluruh organisasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Maka benar adanya DPP mengeluarkan surat pembukuan untuk beliau ya kan gitu. Nah, kalau ketuanya sudah dibekukan, otomatis semuanya juga tidak ada syarat untuk bisa melakukan kegiatan kecuali DPP memberikan surat caretaker, maka dilaksanakanlah seperti itu. Ini ya. Nah, selanjutnya ya, supaya tidak terjadi bola liar di lapangan, maka DPP Pejuang Siliwangi Indonesia di waktu yang sama mengeluarkan surat perintah tugas kepada Saudara Cepi Faridi Hikmat untuk menyelesaikan seluruh dokumen organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia. Maka pada saat itu ya, surat tugasnya ditandatangani pada 1 minggu setelah Rapinpus, langsung bergerak ke notaris di Bandung sebagai rujukan saat pertama pengurusan akte di Bandung ya. Bahwa akte yang pertama ini di Bandung ini ya, itu pada tahun 67 ya. Makanya saya kembali lagi ke sana dan alhamdulillah ya, Siliwangi memang bisa menjawab bahwa kebenaran tidak pernah tertukar. Seluruh langkah dan upaya Allah mudahkan pada saat itu, Allah lancarkan. Maka seluruh arsip penting dari Pejuang Siliwangi masih utuh dan lengkap dalam arsip negara untuk diproses kepada notaris Gina Koswara Sarjana Hukum ya pada saat itu. Subhanallah, saya juga begitu lihat, wah begitu detail dan lain sebagainya. Jadi masih utuh tersimpan ya. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak terulang kembali, maka ya ditambahkanlah di hadapan notaris tahun berdirinya organisasi supaya melekat dan menjaga marwah lahirnya organisasi ini, maka menjadi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 atau disingkat dengan PSI 1922 nomor 01 pada tanggal 5 September 2018. Dan pada saat itu pula segera didaftar ulang kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia karena pemberkasan yang begitu lengkap, akurat dan sesuai dengan salinan Akta nomor 3 tanggal 2 Juli tahun 67 dan dibuat oleh Koswara SH. Terus salinan akte nomor 2 tanggal 3 Oktober 97 dan salinan akta nomor 1
tanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Gina Koswara Sarjana Hukum, maka pada tanggal 7 September 2018 langsung terbit keputusan dari Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0000001.01.07.tahun 2018. Sejak saat itulah sampai sekarang Organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 atau PSI 1922 lebih melekat sebagai mitra pemerintah dan juga sebagai sahabat masyarakat, karena PSI 1922 selalu mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang menjadikan sebuah wawasan nasional. Ini pemberkasannya. Akta notaris ya. Mudah-mudahan akan menjadikan sebuah perhatian untuk semua. Pemberkasan ada di kami, jangan khawatir ya. Dan di dalam akta pendirian ini, alhamdulillah ada nama saya, karena saya pemohon pada saat itu, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Ini semuanya ada di sini, ya. Nah, ya. Dan juga keaslian daripada dari Kemenkumham, ya, dari Kemenkumham. Ini lengkap sekali di dalam memutuskannya, semua detail. Dari mulai 67 sampai 2018 semua ada di sini. Dan ada yang di dalam dasarnya dari sini, ya. Nah, tidak hanya ini saja, harus diperkuat dengan susunan organ dari organisasi. Kalau ini kan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kalau ini lampirannya daripada surat keputusan tersebut. Ini lampirannya. Nah, ini lampirannya. Dan jangan khawatir juga, di dalam lampiran ini masih ada saya. Ya, masih ada tertera nama saya. Masih ada tertera nama Kang Pajar Darmawan. Dan masih ada nama Liana Ulansari, ya, istrinya almarhum Pak Dadai. Jadi jangan khawatir, ya. Selama ini tidak diuruskan sama pemohon yang pertama, saya, ya, ini tidak bisa dibuka, ya, di berkas negara atau di notaris. Kecuali kalau saya memberikan kuasa, ya, itu. Yang kedua nih, ya, yang kedua. NPWP pusat, ya, pun alhamdulillah saya yang mengerjakan, ya. Saya mengerjakan NPWP ini, ya. Dan alhamdulillah atas kuasa Allah kami dipermudah, maka muncullah NPWP aslinya, ya. Ini, dan saya tadi sengaja ngeprint saya, ya, untuk bukti kartu NPWP-nya. Ya, ini lembarannya. Nah, terus selanjutnya ini adalah bukti bahwa penerimaan surat, dan kebetulan begini, ya, kebetulan setiap laporan SPT, ya, ini kebetulan saya yang menyelesaikannya. Ini SPT, ya. Ini SPT dari perpajakan, ya, dan saya yang isi semua, ya. Saya isi semua. Jadi yang ketua dan juga sekjen hanya tinggal menandatangan saja, ya. Makanya semua yang berkenaan dengan legalitas alhamdulillah saya pegang. Nah, seperti ini. Surat pernyataan tidak ada kegiatan usaha,
Maksudnya organisasi ini adalah nirlaba, tidak ada usaha lain ya kan gitu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Anwar, NPWP nomor sekian, alamat Kebun Kelapa Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ya, sebagai wajib pajak atas nama DPP Pejuang Siliwangi Indonesia, NPWP sekian. Dengan ini menyatakan bahwa selama tahun berjalan kami tidak atau belum melakukan kegiatan usaha. Ya, jadi ini selalu baik ada kegiatan usaha atau tidak, tapi setiap tahun ini harus memberikan laporan SPT-nya ya. Dan alhamdulillah saya yang menyelesaikan itu semua. Nah itu ya, dan ini nih ya legalitas yang diserah terimakan dari Pak Jaja Suparman ya, dari Pak Jaja Suparman kepada Bapak Haji Dadai Hudaya. Jadi sahabat Siliwangi 1922 ya. Jadi hal-hal yang menyangkut tadi ya, jangan merasa khawatir karena semua pemberkasan ada di kami ya, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami akan segera menyelesaikan apa yang menjadi carut marut dan sekarang yang beredar informasi-informasi jelas, karena semuanya juga harus ada landasan hukum. Landasannya hukum juga apa? Kalau misalkan di dalam satu pernyataan bahwa ini akan merujuk kepada anggaran dasar pasal 13 terhadap Dewan Kehormatan. Ingat ya, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina itu akan gugur secara hukum setelah ketua atau kepengurusan DPP itu sendiri habis masa waktunya. Habis masa baktinya. Jadi otomatis tidak ada. Misalkan kepengurusan ini sudah habis, terus Dewan Kehormatannya masih ada? Nggak ada. Ya. Silakan ditelaah, dibaca ya. Kalau misalkan di pasal 13 lihat turunannya di di poin C, di poin C itu ada ya turunannya, maka akan selesai semua. Nggak ada Dewan Kehormatan, nggak ada Dewan Pertimbangan dan lain sebagainya. Ketika Ketua Umum dan beserta jajarannya selesai masa baktinya, catat itu ya. Nah, jadi sekali lagi, semua pemberkasan dan lembar negara Ormas Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 sudah kami protek ya, sudah kami amankan. Dan kami akan jaga supaya tidak jatuh kepada tangan yang salah ya. Nah, jadi jika ada sekelompok yang ingin mengulang kembali perbuatan inkonstitusional tadi ya, abaikan saja. Karena dokumen dan lembar negara ini ada di kami, ada di kita ya. Jadi tidak ada yang bisa didapatkan selain kami ini atau nanti Kang Pajar dan lain sebagainya memberikan surat kuasa. Nanti penjelasan ini barangkali akan ditambah juga sama Kang Pajar seperti apa, karena Kang Pajar dan saya adalah pelaku sejarah ya di saat rapat pimpinan pusat ya, beserta dengan Bapak Kolonel Setiadi. Kemarin juga saya sudah berbincang dengan Pak Kolonel Setiadi, pasang badan ya kan gitu. Harus dinyatakan bahwa yang salah itu tempatkan di tempat yang salah dan yang benar tempatkan di tempat yang benar. Ya. Jadi ingat sekali lagi ya bahwa kita punya kekuatan ini semua ya, punya kekuatan ini semua. Jadi jangan khawatir, sesuatu ini akan menjadikan ini yang ngomong nanti bukan suara, bukan omongan tapi kertas nanti yang akan ngomong. Sampai ke peradilan manapun ini yang akan ngomong nanti ya. Mana yang sahnya dan mana yang berhak untuk menyelenggarakan musyawarah nasional. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pertemuan para DPD dan langsung akan membentuk kepanitiaan. Insya Allah secepatnya. Barangkali itu dulu dari saya, dan kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan silakan ada di lembaran komentar, nanti kita akan bahas sejauh mana dan harus seperti apa. Dan sekali lagi nanti ada juga paparan dari Kang Pajar yang sama sebagai pelaku sejarah, dan kita memahami
apa yang sekarang kondisi yang sekarang sedang sedang mereka merasa nikmat ya. Padahal ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan sia-sia nantinya ya, karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi tetap semangat dan insya Allah atas kuasa Allah yang benar akan tetap benar, yang salah tetap akan di jalur yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.